Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah amma ba'du. Pemirsa, sahabat santri yang saya muliakan dan yang saya banggakan, sambil menunggu datangnya adzan maghrib, maka saya akan memberikan suatu cerita atau kisah tentang seorang wanita pengusaha yang baik budi. Baik, ikuti terus ceritanya, jangan skip agar tidak ada alur cerita yang terlewatkan. Karena kalau ada alur cerita yang terlewatkan, nanti bisa salah paham. Ya, jangan salah paham, ikuti terus. Kebiasaan para wanita Quraisy pada zaman dahulu, setiap setahun sekali ada sebuah perayaan, yaitu Hari Perempuan, yang dirayakan di lingkungan Ka'bah. Semua perempuan akan berkumpul di sana, kemudian melakukan pesta-pesta dan yang lainnya. Suatu ketika mereka sedang melakukan perayaan Hari Perempuan, datanglah seorang pemuda Yahudi ke sana. Kemudian teriak-teriak, "Woi, Nabi terakhir akan turun di kota ini. Siapa kemudian di antara kalian yang ingin menjadi permaisurinya?" Mengulang terus kalimat-kalimat seperti itu. Nabi akhir zaman akan turun di kota ini. Siapa di antara kalian yang ingin menjadi permaisurinya? Seketika mendengar pemuda Yahudi ini teriak-teriak gak jelas, maka kemudian para wanita yang sedang melakukan hari perayaan perempuan itu naik pitam. Seketika melempari pemuda itu dengan batu kerikil. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu dilempari dengan batu kerikil dan dikejar-kejar oleh para wanita itu. Dasar laki-laki pengacau dan yang lainnya terus. Ya, itulah the power of mama. Kemudian pergilah pemuda itu. Tapi tahu tidak, di dalam kelompok perkumpulan perayaan Hari Perempuan itu ada di dalam kelompok tersebut ada seorang janda yang berusia sekitar 40 tahun. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini tidak melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan yang lainnya, melempari pemuda Yahudi tersebut. Tapi Khadijah ini lebih kalem. Karena yang dia pikirkan, mana mungkin seorang nabi gagah, masih muda, kemudian mau kepadaku, mau menikahiku, atau mau dilamar olehku, atau mau melamarku. Dalam pikirannya terbesit seperti itu. Tapi ketika Khadijah sedang berpikir seperti itu, dia teringat dengan apa yang dia mimpikan semalam. Semalam dia mimpi bahwa ada matahari turun ke tanah Arab, ke Mekah, kemudian masuk ke rumahnya, dan sinarnya itu menyebar
menyinari seluruh sekitar rumahnya. Hanya teringat itu saja. Nah, di sisi lain, ketika para perempuan melakukan pertemuan untuk melakukan perayaan Hari Perempuan, seorang gegeden Quraisy lah, seorang bangsawan Quraisy yang bernama Abu Thalib sedang berunding dengan saudara perempuannya yang bernama Atikah. Mereka sedang memperbincangkan keponakannya yang bernama Muhammad. Muhammad ini terkenal dengan julukan Al-Amin. Kata Abu Thalib, Atikah, Muhammad itu sudah berumur 25 tahun. Apakah tidak sebaiknya kita carikan jodoh untuknya? Ujar Abu Thalib. Atikah menyanggah, aku tidak setuju. Muhammad belum punya apa-apa. Sebaiknya Muhammad kita suruh dulu berdagang saja, seperti umumnya pria Quraisy. Kemudian Abu Thalib menjawab, dagang apa? Modalnya mana? Atikah pun memberi ide. Begini saja, kalau dia mau, kita suruh saja dia mendatangi Khadijah untuk membawa dagangannya Khadijah. Mau dia dagangkan ke Syam, mau kemana aja. Yang penting dia punya penghasilan untuk merencanakan pernikahannya, untuk mempersiapkan pernikahannya. Kemudian Abu Thalib pun menyetujui ide yang Atikah berikan dan langsung memanggil Muhammad. Anakku sini. Anakku sini. Sejak hari ini ambillah untaku dan gunakan olehmu untuk berdagang, mendagangkan dagangannya Khadijah. Kata Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keberatan. Sehingga Muhammad menjawab, Paman, saya tidak akan mendatangi Khadijah kalau bukan Khadijah sendiri yang memanggil saya. Jual mahal lah. Abu Thalib tidak tersinggung dengan jawaban Muhammad karena tahu Muhammad ini derajatnya di atas segalanya. Kemudian atas kepribadiannya Muhammad yang tinggi ini dan harga dirinya yang besar ini, sehingga ide Atikah itu hampir terbatalkan. Karena apa? Karena yang diinginkan Muhammad bukan Muhammad yang mendatangi Khadijah, tapi Khadijah yang mendatangi Muhammad dan menawarkan pekerjaan kepada Muhammad. Luar biasa. Kemudian tidak kalah, Atikah berangkatlah ke rumah Khadijah. Kemudian setelah datang di rumah Khadijah, salam dan yang lainnya, Atikah menyampaikan apa yang ia rundingkan beserta pamannya dan apa yang dikeluhkan oleh Muhammad, yang dikatakan oleh Muhammad disampaikan sedetail mungkin, sehingga Khadijah memahami. Untuk itu Khadijah memanggil salah satu budaknya atau salah satu pembantunya yang bernama Maisarah. Akhirnya Khadijah setuju untuk mendatangi Muhammad dan mengambil dan memberikan barang dagangannya ke Muhammad. Kemudian Khadijah meminta Maisarah untuk menemani Muhammad untuk berdagang ke Syam.
Akhirnya berdaganglah ke Syam. Dengan kepribadian Muhammad yang jujur, yang baik, dan yang lainnya lah, banyak kepribadian yang baik yang patut kita contoh dari Muhammad ini. Akhirnya barang dagangannya itu laku. Karena apa? Karena Muhammad menggunakan metode terbaru yang tidak dipakai oleh siapapun pada masa itu. Bagaimana metodenya Muhammad menjual barang dagangan Khadijah? Metodenya seperti ini. Beliau mengatakan harga aslinya dan kemudian beliau mengatakan saya akan menjualnya dengan harga sekian. Nah, metode pemasaran seperti ini ternyata efektif, membuat para konsumen tertarik kepadanya. Marketingnya itu membuat konsumennya tertarik, sehingga barang dagangannya habis terus. Habis. Setiap dagang habis lagi. Dan Maisarah menyaksikan itu. Kemudian Maisarah mengatakan kepada siapa? Kepada Khadijah, bahwa Muhammad ini unik. Muhammad ini dagangnya luar biasa, jujur. Cara berdagang seperti ini membuat siapapun pada waktu itu melirik Muhammad dan ingin membeli barang dagangan Muhammad. Sehingga pada hari pulangnya ke Mekah, Muhammad disambut gembira oleh Khadijah. Apalagi ia pun dapat mencarikan jumlah barang yang dipesan oleh Khadijah di negeri Syam. Jadi sambil dagang, Khadijah ini meminta ke Muhammad untuk membelikan A, B, C, D dan yang lainnya. Ketika ditanya oleh Khadijah, Maisarah sejujurnya menceritakan, belum pernah saya melihat orang yang melakukan, pemuda yang melakukan dagang dengan sebaik mungkin seperti beliau. Di seluruh jazirah Arab, di negeri Ajam manapun, belum pernah saya melihat seperti Muhammad. Muhammad sangat tajam dan lembut, sikapnya begitu ikhlas, tawakal, dan tak kenal menyerah. Pokoknya yang semacam Muhammad itu tidak ada duanya lah. Sehingga ketika diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah, disinilah mulai ada tumbuh rasa cinta Khadijah kepada Nabi Muhammad. Sehingga tanpa merasa malu, tanpa merasa gengsi, Khadijah binti Khuwailid meminta ke Muhammad untuk menikahinya, menyampaikan apa isi dalam hatinya. Inilah ketika seseorang berbudi luhur, ketika seseorang berakhlak yang baik, ketika seseorang mempunyai budi pekerti yang baik, maka Allah akan siapkan yang terbaik baginya. Contohnya seperti Khadijah ini. Khadijah ini wanita yang kaya raya, pengusaha, tapi tidak sombong dan mempunyai budi pekerti yang baik, sehingga Khadijah mendapatkan manusia yang paling mulia di dunia ini, yaitu mendapatkan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi kepada kita agar senantiasa kita melakukan perbuatan yang baik, melakukan perbuatan yang jujur, agar kita dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
sambil menunggu adzan maghrib, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di siang hari tadi, ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.